Selamat pagi semua, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi di Botanis Channel. Kemarin saya sudah menceritakan tentang pohon anggrek itu bisa ditanam di media pot atau pakis atau pohon mati atau pohon hidup. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan untuk anggrek ini perlu penyiraman dan pemupukan. Nah, untuk penyiramannya itu bisa disemprot, bisa pakai disiram pakai selang atau disiram seperti itu biasa gitu. Itu tergantung selera. Hanya untuk penyemprotan pupuk itu sebaiknya disemprot menggunakan alat mungkin untuk alat rumahan seperti ini, atau yang kecil seperti yang kayak untuk semprotan burung boleh. Untuk pupuknya silahkan pupuk apa aja terserah, para penghobi menggunakan apa aja terserah. Saya tidak akan menyebutkan merek di sini ya. Oke. Nah, untuk saat ini saya akan menggunakan pupuk tradisional yang bisa ada di setiap rumah dan jangan kita buang. Nah, tapi itu akan memberikan pertumbuhan yang bagus untuk anggrek. Ini adalah saya sudah isi dengan air cucian beras. Nah, jadi kalau mbak-mbak, ibu-ibu atau bapak-bapak mencuci beras, itu jangan dibuang airnya. Nah, tampung di dalam sprayer seperti itu supaya kita manfaatkan untuk menyiram anggrek. Nah, seperti ini kita siramnya. Kita pompa dulu. Nah, kita pompa. Nanti sudah terasa berat, baru kita kunci dia. Kita kunci. Nah, baru kita semprotkan. Ya, sebentar. Nah, kita semprotkan seperti itu. Semprotkan di setiap dahannya supaya basah. Kemudian jangan lupa akar-akarnya ini. Kalau pertama kali tadi belum disemprot, si akarnya itu berwarna agak coklat, tapi kalau setelah disemprot dia ada berwarna hijau seperti ini. Nah, itu semua helai daun dan akar dibiarkan basah, disemprot terus, termasuk dengan belakang-belakangnya, sehingga si anggrek akan lebih kelihatan lebih segar seperti ini. Sebelum tadi disiram tentu agak kering ya. Nah, ini tuh kelihatan kan akarnya sekarang udah agak warna hijau, kalau tadi agak coklat. Nah, itu penggunaan air beras ini untuk apa sih? Nah, air beras ini ternyata bagus untuk anggrek, yaitu supaya anggreknya lebih segar, lebih sehat, lebih ini, karena mungkin ini mengandung vitamin B gitu. Mari kita teruskan dengan yang lainnya, yuk kita siram lagi. Pompa dulu seperti tadi, pompa lagi ya, kita pompa lagi. Setelah terasa berat, baru dikunci. Kita kunci ya. Iya, dikunci ya. Udah gitu kita semprotkan. Ya, kita semprot seperti itu. Ini sebetulnya alat ini bisa dikunci loh, dikunci ininya. Jadi dicetrek gitu, dia nggak usah kita pijit terus. Nah, kita semprot sampai ke bawah dan akarnya jangan lupa akarnya masuk ke dalam sela-sela akar itu. Ya, dimasukin ke dalam sela-sela akar. Nah, supaya semua basah, semua mendapat bagian vitamin dari air beras ini. Ini sebetulnya tips buat ibu-ibu dari saya. Ini menggunakan air beras. Air beras jangan dibuang. Nah, dimanfaatkan untuk
pupuk anggrek. Bisa juga sih ada juga kayak MSG gitu juga bisa. MSG jangan dimakan untuk kita, nggak baik, tapi gunakan untuk siram tanaman anggrek supaya mereka tumbuh lebih bagus lagi. Setiap itunya sampai basah, terasa basah, di sininya sudah terasa basah semua medianya. Ini belum terasa basah, ini yang ini kurang. Nah, itu kalau sudah terasa basah baru kita berhenti. Oke, yang selanjutnya kita siram juga bunga anggrek kita yang ada di dalam pot. Kebetulan ini yang ada di dalam pot, di dalam beranda rumah. Jadi kalau pakai semprotan ini ya bisa ibu-ibu atau mbak-mbak lakukan di rumah ya. Nah, kalau untuk menyemprot air, kalau pakai spray seperti ini harus hampir tiap hari gitu. Tapi kalau pakai selang nggak perlu tiap hari. Kita lihat tergantung medianya udah basah, masih basah atau belum. Yuk, silahkan disiram lagi. Kita siram lagi. Siramnya biasa aja, nggak usah pakai ini boleh pakai perasaan, nggak apa-apa. Disiram supaya anggreknya sekalian diajak ngobrol, supaya ya bisa berbunga lagi. Oke, ini nah ya, akar-akar seperti ini harus kena air pupuk maupun air siraman. Yang menjuntai itu seperti itu yang harus kena air. Saat semua dahannya kelopak daunnya kita siram plus dengan akar-akarnya yang ada di dalam. Kita periksa satu-satu apa sudah basah atau belum. Itu untuk akar-akarnya, medianya juga harus basah. Ini bisa dilakukan rutin ya untuk penyiraman pakai beras ini. Kalau ada setiap hari ya silahkan pakai siramnya pakai ini, itu mungkin lebih baik. Tapi kalau misalkan nggak keburu, hanya kita siram di selang terus nggak bisa disemprot karena nggak ada waktu, ya dirutinkan aja dalam 1 minggu itu berapa kali pakai air beras ini. Jadi begitu. Jadi supaya kita itu dibasahkan semuanya. Oh iya, kalau nyiram sebaiknya itu pagi hari, di bawah jam 10. Jangan kena sinar matahari kalau menyiram anggrek. Meskipun ya dia dalam naungan, tapi sebaiknya pagi hari. Bisa juga sore hari. Sore hari disiram setelah jam 4 ke atas boleh itu disiram untuk penyiramannya. Hanya kalau untuk sore atau menjelang malam itu sebaiknya harus diperhatikan. Di antara kelopak-kelopak ini nanti kan suka ada disiram. Nah, itu kan ada air menggenang. Nah, itu harus kita turunkan supaya tidak terjadi pembusukan begitu. Satu lagi tuh di sana. Siram lagi. Ya, kita siram lagi. Sampai itu dengan akar-akarnya kita siram. Semua kita siram. Terlalu semangat jadi itunya jatuh tuh. Oke, mungkin begitu untuk tips dari saya di Botani Channel. Jadi kalau mencuci beras apapun, beras merah, beras putih, beras apapun, jangan dibuang ya. Limbah itu masih bisa kita manfaatkan dengan dipakai sebagai pupuk. Tentu pupuk yang murah yang tidak perlu kita beli karena sudah ada di rumah dan merupakan limbah. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Tolong jangan lupa like ya, dan subscribe biar saya bisa membuat video yang lainnya
dan semangat tentunya. Jangan lupa like. Assalamualaikum.